Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan. Kita bersaat teduh di dalam hati masing-masing. Saat teduh dimulai. Saudara-saudara yang kekasih, puji syukur kepada Tuhan yang mempertemukan kita kembali di Minggu Eksaudi ini. Kita semua hadir di sini berkumpul memuji dan memuliakan Tuhan. Kita datang ke hadirat-Nya menanggalkan segala beban dan kesedihan, dan dengan penuh sukacita masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus, sebab Ia telah melakukan perbuatan ajaib. Tuhan adalah tempat perlindungan dan keselamatan kita. Dialah Allah yang patut kita sembah dan muliakan. Oleh karena itu beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Marilah kita sujud menyembah Dia, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan ayat 2, Tuhan Allah hadir. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini penuh dengan sukacita,
memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat yang pertama, berserah kepada Yesus. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu titah pertama dan titah kedua. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dengan nyanyian Di Muka Tuhan Yesus dari Kidung Jemaat nomor 29. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan di hadapan bangsa-bangsa, Allah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya karena belas kasihan-Mu yang besar. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami.
kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berikanlah kami pertolongan-Mu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Namun di tengah-tengah penderitaan oleh karena COVID-19, masih ada kekerasan karena perang di beberapa belahan bumi ini. Oleh karena itu, kasihanilah kami dan mereka yang tengah menghadapi peperangan karena perebutan kekuasaan. Banyak yang menderita dan sengsara, terlebih anak-anak dan perempuan. Satukanlah mereka dan jauhkan dari peperangan. Berikan damai yang daripada-Mu, sehingga sukacita-Mu menyertai kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, akibat pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan semakin banyaknya penderitaan yang berat dan keras. Namun hamba-Mu Paulus menyuruh kami supaya bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Karenanya kami tidak boleh hanya memikirkan diri kami sendiri, namun harus semakin tergerak untuk berbelas kasihan kepada saudara-saudara kami yang lain, terlebih dalam menghadapi kesusahan sekarang ini. Jadikanlah kami supaya semakin peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi supaya tidak ada satupun yang putus asa, tidak ada yang kalah di dalam penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, benar kami harus menghadapi berbagai penderitaan karena kami percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu janganlah biarkan kami putus asa dan kalah menghadapi penderitaan dan kesusahan terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi tetap setia dan memegang kebenaran firman-Mu, seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis di gurun pasir. Iblis itu lari dari hadapannya. Kami percaya bahwa penderitaan ini akan berakhir dan Engkau tidak akan membiarkan penderitaan terus menyusahkan kami. Kuatkanlah kami supaya tetap setia ketika menghadapi penderitaan, supaya kami tidak kalah walaupun penderitaan itu begitu berat dan menyusahkan kami, tetapi Engkau akan mengakhirinya, supaya kami bersuka cita pada akhirnya. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kepada kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 695 ayat yang pertama, Aku milik-Mu Yesus.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidupnya. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1, semua yang letih lesu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat yang pertama, Yesus memanggil. Yesus memanggil.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku, pada hari Minggu yang indah ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan dari kitab Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Saya akan bacakan untuk kita Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang berbahagia, secara khusus yang ada di distrik 17 Indonesia bagian timur, pada Minggu Eksaudi kali ini, minggu yang mengambil tema Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Ada dua orang buta. Kisah ini mungkin tidak asing bagi kita, di mana ketika rombongan Tuhan Yesus lewat, kedua orang buta ini berseru-seru. Saudaraku, pada saat itu, kalau sakit buta itu sesungguhnya menanggung dua beban sekaligus. Itu sangat menyakitkan. Pertama, secara fisik dia tidak bebas bergerak. Itulah gambaran orang buta. Dia harus dituntun dan dia tidak bisa menikmati seluruh kehidupan di sekitarnya. Jadi dia sudah menderita secara fisik. Namun beban yang paling berat adalah hukuman sosial, karena masyarakat menganggap orang buta itu adalah akibat kutukan, akibat dosa, sehingga dia mendapat hukuman dari Tuhan. Kalau kita coba baca di kitab Yohanes pasal 9 ayat 2, ketika Yesus dan murid-muridnya melihat orang buta, lalu murid-murid itu bertanya, "Guru, siapakah yang berdosa sehingga mereka ini buta? Apakah neneknya? Apakah orang tuanya?" Dari sana, dari cerita itu, kita bisa mengerti bahwa kehadiran orang buta pada waktu itu dianggap sebagai akibat dari dosa. Maka beban inilah yang ditanggung kedua orang yang sedang duduk-duduk. Tapi mendengar Yesus akan lewat dari tempat itu, mereka berseru-seru, mereka bereksaudi, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Itulah seruan yang diperdengarkan oleh kedua orang buta yang duduk di pinggir jalan itu. Tapi naas, saudara-saudaraku, orang banyak itu justru
menghalang-halangi, menegur, dan mengatakan supaya mereka jangan berisik. Sangat ironi memang, karena justru orang-orang di sekitar Yesus mengurung Yesus untuk tidak berbuat apapun kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang yang sakit, kepada orang yang menderita. Mereka menghalang-halangi. Semoga di zaman ini tak ada lagi rombongan Tuhan Yesus yang menghalang-halangi orang kecil, orang menderita, orang disabilitas untuk datang kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, orang yang dua ini, yang buta ini, walaupun dalam tekanan, walaupun diremehkan, walaupun ditegur untuk tidak berisik, tapi mereka tidak mau berhenti. Mereka enggak mau menyerah dengan keadaan, dengan tekanan. Mereka tidak mau menyerah dengan keterbatasan yang dimiliki. Mereka tidak hilang pengharapan. Mereka tidak putus asa. Mereka tidak cengeng. Mereka semakin keras berseru, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Di ayat 31 jelas, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Keadaan yang begitu keras dan tidak bersahabat tidak menghentikan eksaudi atau seruan kedua orang ini. Dan hasilnya, ketika mereka makin keras berseru-seru, Tuhan Yesus berhenti dan bertanya, apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu? Lalu mereka meminta supaya mereka melihat, supaya penyakit fisiknya sembuh, supaya kehidupan sosialnya dipulihkan. Karena mereka dianggap berdosa, mereka dianggap terkutuk, maka mereka ingin dipulihkan dari kutukan itu. Dan Tuhan Yesus tergeraklah oleh belas kasihan. Saudaraku yang berbahagia, eksaudi, berserulah. Seruan kita akan menggerakkan belas kasih Tuhan kita. Penderitaan kita tidak membuat Tuhan untuk datang menolong. Beban kita tidak membuat Tuhan untuk datang bertindak. Tapi seruan kita akan menggerakkan belas kasih-Nya. Dua orang buta ini tidak meminta apa-apa. Mereka hanya berseru-seru, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Bermohon dan berseru meminta belas kasih dari Tuhan Yesus adalah jawaban untuk penyembuhan, jawaban untuk pemulihan, jawaban untuk pengembalian normal di dalam segala situasi. Saudaraku yang berbahagia, pada minggu eksaudi ini kita semua masih sembunyi di rumah, stay at home, sebagai cara untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Kebosanan, ketidakpastian, bayang-bayang krisis multidimensi mungkin sedang menghantui kita. Apa yang akan terjadi esok? Kita banyak sudah yang kekurangan mata pencaharian, atau mungkin kehilangan pekerjaan, dan lain-lain lagi. Ketidakpastian dan kebingungan. Ini adalah tekanan, ini adalah beban berat. Saudaraku,
Minggu Eksaudi ini mengingatkan kita, mengajak kita supaya jangan berhenti berseru, jangan berhenti bereksaudi, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berteriak dari keputusasaanmu. Belas kasih Tuhan kita akan tergerak. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus berseru-seru kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus Juru Selamat, kasihanilah kami. Tidak perlu kamu ucapkan apa bebanmu, apa penderitaanmu, tapi minta belas kasih-Nya. Ketika Dia berhenti, maka sesungguhnya segala sesuatu Dia tahu. Jalan keluar untuk masalahmu Dia tahu. Jawaban untuk penderitaan kita Dia tahu. Dia adalah jalan keluar. Dia adalah solusi dari semua persoalan yang ada di tengah-tengah kehidupan ini. Saudaraku, sekali lagi Tuhan Yesus tidak akan terpengaruh oleh penderitaan yang berat. Tuhan Yesus tidak akan tergerak oleh beban yang berat. Mari sejenak ingat peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya berlayar di sebuah danau. Waktu itu datang ombak dan kapal hampir tenggelam. Yesus tidur aja, nggak ngaruh, nggak tertarik dengan ombak. Tetapi ketika murid-murid berseru, bereksaudi, guru kita akan tenggelam, maka Yesus pun bangkit dan menghardik danau. Diam, tenanglah. Penderitaan kita, beban berat kita tidak akan mempengaruhi Tuhan. Tetapi eksaudi kita, seruan kita, panggilan, jeritan dan doa-doa kita akan menggerakkan belas kasih Tuhan. Bereksaudilah, minta belas kasih. Maka kita akan disembuhkan, keadaan akan dipulihkan. Berseru-serulah, Tuhan, pulihkan dunia ini. Tuhan, bersegeralah untuk terlibat menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Berseru-serulah, bukan menggerutu, bukan bersungut-sungut, bukan menyalahkan siapa-siapa, bukan menyebarkan berita hoaks dan fitnah, tapi berserulah minta belas kasihan. Maka Tuhan akan mengasihani bumi ini, mengasihani bangsa ini, mengasihani kita, memulihkan keadaan, menyembuhkan segala penyakit. Bereksaudi, itulah yang akan kita lakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Seruan yang simpel, Tuhan Yesus Juru Selamat, kasihanilah kami. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Juru Selamat kami, dari keterpurukan, dari kecemasan, dari ketakutan, dari ketidakpastian, dari keputusasaan, kami datang berseru-seru, kasihani kami Tuhan. Kami tahu Engkau Maha Kasih. Engkau tahu apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan. Engkau tahu apa yang terjadi dengan dunia ciptaanmu. Virus kecil bernama Corona sedang menghantui dunia, mengancam kehidupan dunia, memenjarakan semua ciptaanmu, menawan semua orang-orang, baik orang besar, orang kecil, maupun orang-orang pilihanmu, harus bersembunyi dan berdiam diri di rumah. Kami sadar kini, ternyata kami tidak siapa-siapa tanpa Engkau. Kami tak dapat berbuat apapun tanpa Engkau. Kasihani kami Tuhan, jangan tinggalkan kami ciptaan tangan-Mu.
Iman kami berkata, Engkau mengasihi kami. Tolong kami Tuhan Yesus, bersegeralah, kasihani kami. Sembuhkan dunia ini, pulihkan keadaan kami. Dengarlah seruan kami, Yesus Juru Selamat, tolong dan kasihani kami. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sambil menyanyikan Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan ayat 3. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Preses, Pangulan Nagok Tiki, se-Distrik 17 Indonesia bagian Timur, dan seluruh Parhalado mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas, salam sehat.